Pernahkah kita terbangun di pagi hari hanya untuk mendapati seluruh mimpi yang kita rajut dengan darah, keringat, dan air mata telah hangus di lahap api? Bukan metafora, ini adalah realita pahit yang dihadapi seorang wanita. Dari titik minus dengan tumpukan utang yang menjerat dan masa depan yang gelap gulita. Bagaimana ia bisa bangkit dan membangun sebuah kerajaan kosmetik senilai triliunan rupiah? Dan yang paling menggugah jiwa, bagaimana dia bersedekah miliaran rupiah setiap tahunnya. Siapa jiwa yang tangguh ini? Ini adalah Nurhayati Subakat, sang pelopor Wardah dan kisah inspiratif yang akan mengubah cara kita memandang kegagalan dan kesuksesan. Kita kembali ke tahun 1985. Di sanalah kita bertemu Nurhayati Subakat, seorang apoteker brilian dari ITB. Jenuh dengan rutinitas perusahaan, ia tak bisa lagi membendung panggilan jiwanya. Ia bermimpi menciptakan produk kecantikan yang tak hanya berkualitas, tapi juga murni dari sentuhan tangannya sendiri. Dengan modal yang tipis, mungkin hanya setara beberapa puluh juta di zaman itu, dari garasi mungil rumahnya, ia memulainya. Dengan 2 tangan dan segudang keyakinan, ia meracik sampo putri. Hari-hari dihabiskannya berkeliling, mengetuk pintu salon demi salon. Setiap penolakan terasa batu yang menimpanya. Enggak. Tetapi senyuman satu pelanggan yang puas adalah bahan bakar yang tak ternilai harganya. Perlahan mimpi itu tumbuh, bersemi di tengah keterbatasan. Ia berhasil membangun pabrik kecil yang sederhana, dan sepertinya tak ada yang bisa menghentikannya. Desember 1990, malam itu neraka tumpah ke bumi Nurhayati. Pabrik yang ia bangun dengan segenap jiwa ludes terbakar tak tersisa menjadi abu. Bayangkan, semua investasi, semua kerja keras puluhan tahun, semua impiannya lenyap dalam hitungan jam. Ia bukan hanya kehilangan aset, tetapi dihantam telak oleh tumpukan utang bank yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Kondisi finansialnya hancur lebur, minus, nyaris bangkrut total. Ia tertunduk di antara reruntuhan, jiwanya ikut hangus seperti pabriknya. Bisikan putus asa membayanginya. Menyerahlah, ini sudah berakhir. Akankah ia membiarkan dirinya hancur bersama abu itu? Namun dari dasar jurang keputusasaan itulah Nurhayati menemukan kekuatan yang sebenarnya. Ia melihat musibah ini sebagai teguran, sebagai jalan untuk kembali ke fitrah. Di tengah kehancuran, ia menemukan visi yang jauh lebih besar dan mulia, yaitu kosmetik halal. Tahun 1995, dengan sisa-sisa tenaga, modal yang kembali ia kumpulkan mati-matian, dan keimanan yang membaja, lahirlah Wardah. Ini bukan hanya sekedar merek baru, ini adalah sebuah komitmen suci. Komitmen untuk kualitas, keamanan, dan yang terpenting, keberkahan. Ia percaya halal bukan hanya soal bahan, juga tentang integritas dan keberkahan dalam setiap langkah. Perjalanan Wardah bukan tanpa badai, tapi visi Nurhayati tak tergoyahkan. Dengan inovasi yang tak terhentikan dan komitmen terhadap kehalalan, Wardah meroket. Dari satu konter kecil yang ia jajakan sendiri, kini Wardah menguasai pasar kosmetik. Hadir di setiap mall, setiap toko, dari Sabang sampai Merauke, bahkan telah menembus pasar global. Dari garasi yang terbakar dan utang miliaran, PT Paragon Technology and Innovation yang ia dirikan kini menjelma menjadi raksasa kosmetik nasional dengan total aset yang menembus angka triliunan rupiah. Sebuah kebangkitan yang tak masuk akal, bukan? Namun ada satu hal lagi yang membuat kisah ini benar-benar luar biasa. Sebuah kebiasaan yang akan membuat kita bergetar. Di tengah gemerlap kesuksesan finansial yang tak terbayangkan ini, Nurhayati Subakat memiliki prinsip hidup yang tak tergoyahkan. Ia percaya bahwa rezeki yang melimpah ini adalah sebuah amanah. Setiap tahun, setiap rutin, tanpa gembar-gembor, ia menyedekahkan miliaran rupiah. Dana itu mengalir ke berbagai program sosial, pendidikan, pemberdayaan umat, hingga beasiswa bagi ribuan anak bangsa.
Ia membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah seberapa banyak yang kita simpan, tetapi seberapa banyak yang telah kita bagikan. Ia menilai bahwa rezeki tak akan habis ketika ia sumbangkan, justru akan bertambah berkah. Kisah Nurhayati Subakat bukan hanya tentang perjalanan bisnis. Ini adalah epos tentang ketabahan jiwa, keimanan yang tak tergoyahkan, dan kekuatan luar biasa untuk bangkit dari jurang yang terdalam. Dari bara yang melahap segalanya, ia membangun sebuah imperium yang tak hanya megah, tetapi juga dipenuhi keberkahan. Ia adalah bukti hidup bahwa badai terhebat pun tak akan bisa memadamkan api impian. Ketika kita berani bangkit, berinovasi, dan menjadikan setiap rezeki sebagai jembatan kebaikan, semoga kisah ini menjadi bara yang terus menyala di dalam hati kita, mengingatkan kita bahwa setiap kesulitan adalah peluang dan setiap langkah kebaikan adalah kunci menuju kebahagiaan yang sejati.